tua di rumah, selamat hari Minggu, Dek. Adik-adik, kita mau memulai ibadah online sekolah Minggu. Sebelum kita mulai, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh ya, adik-adik. Yuk, kita saat teduh sama-sama. Amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita sambut Tuhan kita mau menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Yuk, kita nyanyikan sama-sama ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 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 Halo adik sekolah Minggu, apa kabarnya? Amang yakin semua dalam keadaan sehat. Baik, kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih Tuhan kepadamu hari ini, karena Tuhan kembali mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati kami dan juga dalam pikiran kami. Inilah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan hari ini tertulis dari kitab Keluaran pasal 2, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, sembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnyalah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala, dan diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun,
akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita semua kenal Musa. Musa adalah seorang tokoh Alkitab, orang yang dipilih Allah, yang diberkati Allah untuk membawa orang Israel yang ada di pembuangan di Mesir untuk kembali ke Kanaan. Musa dikatakan tadi dia lahir dalam situasi di mana ada ancaman, ada hal-hal yang membahayakan kehidupan orang Israel waktu itu. Firaun, raja orang Mesir yang sangat kejam waktu itu, memerintahkan agar semua bayi laki-laki orang Israel di bawah umur 2 tahun itu harus dibunuh. Karena apa? Karena jumlah orang Israel sudah semakin banyak di Mesir. Orang Mesir ketakutan. Jangan-jangan nanti orang Israel jadi menguasai Mesir. Akhirnya mendengar perintah Firaun itu, orang tua dari Musa menyelamatkan bayi Musa saat itu masih berusia kurang lebih 2 tahun. Dimasukkan ke dalam sebuah peti pandan, lalu dibaringkan di dalamnya dan diletakkan di tepi sungai Nil. Tujuannya apa? Supaya jangan ada yang tahu ada bayi di dalamnya. Namun ternyata adik-adik, ada seorang putri Firaun yang waktu itu akan mandi di sungai Nil. Dia melihat dari kejauhan ada sebuah peti pandan. Lalu dia menyuruh dayang-dayangnya untuk mengambil peti pandan itu. Lalu peti pandan itu dibawa kepadanya dan mereka membuka. Betapa terkejutnya mereka melihat bahwasanya di dalam ada seorang bayi mungil. Dan dikatakan tadi bayi itu menangis. Ayo, bagaimana nangis bayi? Oh iya, oe, gitu ya. Begitulah bayi Musa menangis. Kenapa menangis? Ya mungkin kedinginan. Karena peti pandannya ada di atas sungai Nil. Di samping itu mungkin dia haus atau dia lapar, dia nangis. Tapi itulah putri Firaun mempunyai hati yang sangat baik. Dia mengambil bayi itu. Dan kakak dari Musa, Miriam, rupanya tiap hari memperhatikan peti pandan itu berada di tepi sungai Nil. Dan suatu ketika dia melihat peti pandan itu diambil oleh putri Firaun. Lalu dia bertanya kepada putri Firaun, akankah aku panggilkan seorang ibu untuk menyusukan bayi ini? Dan putri Firaun mengatakan, iya, silahkan. Dan Miriam, kakaknya tadi, akhirnya memanggil ibunya, ibu Miriam atau ibunya Musa untuk disusui. Nah, setelah itu, setelah besar, Musa dikembalikan kepada putri Firaun. Nah, adik-adik, apa yang mau kita lihat dari cerita ini? Pertama, panggilan minggu kita hari ini mengajak kita untuk mengasihi sesama, untuk menolong orang lain. Ya, nah banyak cara kita untuk menolong orang lain. Atau apa alasan kita menolong orang lain? Yang pertama, mengapa kita mau menolong orang lain? Karena kita juga adalah orang-orang yang juga pernah ditolong oleh orang lain. Ya, adik-adik pernah atau masih ingat pernah ditolong oleh kawannya? Iya, kita semua pernah merasakan perlu bantuan orang lain sehingga orang lain menolong kita. Oleh karena itu, kita perlu juga untuk menolong orang lain. Nah, yang paling utama adalah kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, keselamatan itulah ya sukacita kita, panggilan kita untuk menyelamatkan orang lain, menolong orang lain. Jadi menolong sesama harus kita lakukan karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, baik adik-adik,
bersiaplah untuk menjadi orang-orang yang mampu atau bersukacita dalam menolong sesama. Karena dengan menolong sesama, kita menjaga kehidupan, kita memelihara kebersamaan di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya adik-adik semua dimampukan untuk menjadi penolong-penolong kecil yang diberkati oleh Tuhan. Bahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang meliharanya di dalam hatinya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bahwasanya kami juga adalah orang-orang yang telah Tuhan pilih dan panggil untuk menjadi penolong-penolong. Karena kami telah Engkau tolong melalui anak-Mu Tuhan Yesus, kami diselamatkan, kami diberikan kehidupan yang baru. Untuk itulah kami juga harus menolong orang lain, menolong sesama kami, agar sukacita ada bersama-sama dengan mereka juga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya dalam tangan pengasihan-Mu oleh karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik bisa dibantu sama mama papahnya di rumah ya, untuk mengirimkan persembahan adik-adik sekolah minggu ke rekening gereja, atau juga bisa disampaikan ke Sintua Banjar masing-masing ya. Yuk kita nyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya? Oke, kita ketemu lagi di tanggal 12 September sama Kak Susan ya. Sekarang Kak Susan ngajarnya horong 2. Oke, tema minggu ini apa sih adik-adik? Tadi ada yang denger nggak dari Amang Pendeta? Ya? Aku suka menolong, betul sekali. Nah, sekarang sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu yuk. Dipimpin oleh teman kita. Yesus, terima kasih atas pagi cerahnya ini Tuhan. Dan Tuhan, lindungi kami Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau lindungi adik-adik kami untuk bisa mendengarkan dengan baik Tuhan. Dan terima kasih Kau telah bisa menghadiri adik-adik kami untuk sekolah minggu Tuhan. Amin. Aku suka menolong. Kenapa sih adik-adik kita harus menolong sesama? Yesus menginginkan daku. Ya, Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Ya, itu lagunya. Tapi tadi Amang Pendeta sudah bilang beberapa hal kenapa kita harus menolong sesama. Masih ingat gak? Masih ya? Yang pertama,
Kenapa kita harus menolong sesama? Karena kita sudah terlebih dahulu ditolong. Sama siapa? Sama Tuhan Yesus ya. Melalui apa? Karya penebusan di kayu salib. Yang kedua apa adik-adik? Karena kita sudah pernah ditolong sesama ya. Dan masih perlu nggak ditolong sesama? Oke, sekarang kakak tanya, siapa yang pernah ditolong sama sesamanya? Angkat tangan. Kita semua pernah ya. Oke, alasan ketiga mengapa kita perlu menolong sesama adalah karena adik-adik dan Kak Susan perlu ikut di dalam rencana besar Tuhan untuk menyebarkan kasih ya terhadap sesama. Kakak mau kasih tahu. Jadi kita ada ayat istimewa minggu ini ya. Coba buka Galatia 6 ayat 2. Coba adik-adik buka. Apa isinya? Ya? Oke, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum yang mana sih yang dimaksud adik-adik? Hukum kasih. Hukum kasih ada berapa? Ada 2. Yang pertama di ayat 37. Dibilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lalu hukum yang kedua apa? Di ayat 39, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi tadi dibilang yang bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itu hukum yang kedua tadi ya, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu apa hubungannya Kak dengan cerita Musa diselamatkan tadi tuh, yang Keluaran 2 ayat 1 sampai 10? Apa hubungannya? Kita review coba sama-sama ya, dari ayat 1. Di ayat 1 sampai ayat 2 dituliskan tentang apa? Ada bayi laki-laki yang cantik, iya, yang parasnya indah ya. Berarti bayinya itu kira-kira ganteng, manis gitu ya. Iya. Terus sudah 3 bulan disembunyikan di rumah ya. Lalu di ayat 3 ibunya menempatkan bayi itu pada peti pandan, lalu dihanyutkan di tengah-tengah teberau di pinggir sungai Nil. Adik-adik ada yang tahu nggak teberau itu apa? Bukan laut Tiberau ya, bukan. Teberau itu ini adik-adik. Ya, jadi rumput-rumput tinggi ya yang ada di tepian sungai. Jadi bayi Musa dihanyutkan dari situ. Jalan dia pelan-pelan mengikuti aliran sungai. Lalu di ayat keempat sampai kelima apa yang terjadi? Dari jauh kakaknya Musa liatin. Terus habis itu putri Firaun yang lagi mandi di situ ngeliat. Wah, ada keranjang pandan nih, terus dibuka ada bayi nangis di dalamnya. Karena waktu itu Raja Firaun yang jahat memerintahkan supaya bayi-bayi itu dibunuh. Ya, makanya bayi Musa dihanyutkan ke sungai dan putri Firaun yakin bahwa bayi ini bayi orang Ibrani. Lalu di ayat 7 dan 8 kakaknya bilang sama putri Firaun, boleh nggak saya panggilin ibu untuk menyusui bayi ini, ibu orang Ibrani? Dan putri Firaun bilang apa? Boleh. Sampai akhirnya di ayat 9 dan 10, ibu dari Musa menyusui Musa sampai Musa besar. Dan setelah besar, Musa diberikan kepada putri Firaun untuk diangkat menjadi anak, ya, jadi anaknya putri Firaun. Oke, adik-adik, dalam kegiatan menolong, ini kegiatan ya, ada 2 orang ya yang berperan. Yang pertama adalah yang menolong dan yang kedua adalah yang ditolong. Nah,
Dalam cerita ini yang ditolong itu siapa? Bayi Musa. Dan yang menolong itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menolong bayi Musa melalui siapa? Ibunya, kakaknya, lalu putri Firaun. Kita mau lihat sama-sama bagaimana ibu Musa, kakaknya Musa, sama putri Firaun berperan untuk menolong bayi Musa. Kita lihat sama-sama. Tadi ibu Musa itu ngapain aja? Ya, menjaga bayi Musa ya selama 3 bulan. Lalu yang kedua, ibu Musa ngapain lagi? Menyiapkan peti pandan ya untuk ditaruh bayi Musa di sana lalu dihanyutkan ke sungai. Lalu perannya ibu Musa apa lagi? Menyusui bayi Musa sampai besar. Ya. Lalu kakaknya Musa ngapain aja tadi? Ngintip-ngintip dari jauh. Ya, memperhatikan bagaimana bayi Musa itu. Apa diambil orang jahat? Apa gimana? Ya kan? Terus yang kedua kakaknya ngapain? Memberanikan diri bicara pada putri Firaun. Coba bayangin kalau kita tiba-tiba datengin putri Firaun atau bapak presiden, kira-kira pengawalnya marah nggak? Pasti marah, karena kita bukan siapa-siapa. Begitu juga kakaknya Musa, bisa-bisa dia dihukum karena tidak sopan mengajak bicara Tuan Putri. Tapi yang terjadi di situ apa? Tuan Putri bahkan tidak marah dan mengizinkan ya. Iya. Setelah diangkat dari air, lalu dibuka ada bayinya lagi menangis. Lalu putri Firaun mengizinkan bayi itu disusui oleh seorang ibu orang Ibrani ya. Yang terakhir apa? Musa diangkat menjadi anak. Dan inilah awal mula kenapa Musa akhirnya bisa membebaskan bangsa Israel dari Mesir.